Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun secara virtual. Eh, Sekarang Ibu coba kepada Meta untuk memimpin doa sebelum dimulai pembelajaran. Baik Ibu, marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini bersama-sama kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Meta. Oke, Ibu akan cek kehadiran pada hari ini. Meta Monica, Hadir Ibu. teman-temannya ini ada yang nggak masuk tidak hari ini? Hadir semua Bu. Oke, nah minggu lalu kita sudah belajar tentang pendidikan Pancasila. Ada yang tahu tentang apa? Lupa Bu. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Masyarakat. Oke, dalam kesempatan hari ini kita akan mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu, sekarang kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal semua? Insya Allah hafal Bu. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Dari Dari Sabang. sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia. Ibu nggak hafal lagi, Bu. Indonesia tanah airku, aku Aku berjanji berjanji padamu menjunjung menjunjung tanah tanah, airku, tanah tanah airku airku. Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan. Sudah lihat materi belum yang Ibu udah share di classroom? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti dilihat ya. Nih, sekarang Ibu Baik, tanya, Bu. ini tari apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, ini merupakan tarian khas dari Jawa Timur. Namanya tari remo. Biasanya tari remo ini beranggotakan 12 orang atau lebih. Sekarang Ibu tanya, dari mana asalnya tari remo ini? Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Anggotanya ada berapa penarinya? 12 orang. 12 orang. Oke. Pernah lihat nggak? Meta pernah lihat nggak tarian seperti ini? Belum, Bu. Lihatnya di gambar. Lihatnya di gambar. Oke. Sekarang Ibu coba tampilkan. Nah, ini ada 3 contoh tarian dari beberapa daerah.
Tadi yang tari remo berasal dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau tari kipas, Nggak tahu, Bu. tari kipas itu berasal dari Sumatera Barat. Ada perbedaannya nggak, Meta, antara tari kipas dengan Yang tari yang tari kipas ada eh, pegang kipasnya, Bu. kalau yang tari remo? Nggak ada kipasnya. Nggak ada kipasnya. Terus perbedaan yang kedua apa lagi? Dari pakaiannya, Bu. Pakaiannya, kenapa pakaiannya? Yang tari kipas ada hiasan di kepala dan kalungnya. Kalau yang tari Hmm? remo nggak ada hiasannya. Oh, bagus. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yaitu mengenal keragaman budaya di Budaya Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu budaya? Budaya itu yang bermacam-macam ya, Bu. Iya, betul sekali. Budaya itu adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya atau bisa dikatakan juga kebiasaan yang turun Temurun. Oke. Nah, di sini ada macam-macam budaya. Yang pertama ada pakaian adat. Yang kedua ada rumah adat. Yang ketiga ada tarian adat. Dan yang keempat ada alatmu. Alat musik. Musik, oke. Selanjutnya pakaian adat. Ada yang tahu nggak pakaian adat itu apa? Coba Meta dibaca. Pakaian adat itu atau pakaian tradisional adalah yang mencerminkan budaya, identitas, dan warisan suatu masyarakat. Pakaian adat digunakan dalam acara khusus dan upacara adat. Pakaian ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari pakaian sehari-hari. Sudah, Oh, Bu. oke. Meta asalnya dari mana? Meta dari Lampung, Bu. Kalau di Lampung itu pakaian adatnya apa namanya? Pokoknya dia ada pakai siger-sigernya, Bu. Oh, ada pakai siger-sigernya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh dari pakaian adat. Yang pertama ada adat Jawa, yang kedua ada adat Bali, dan yang ketiga ada adat Betawi. Betawi. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang unik bagi suatu suku atau daerah dengan ciri khas dalam bentuk, bahan, ornamen, dan filosofi. Jadi, rumah adat itu yang mencerminkan suatu suku atau daerah. Jadi, tiap daerah rumah adatnya itu ada ciri khasnya masing-masing. Semisal kayak di Papua, itu kan terbuatnya dari kayu, beda sama yang ada di Pulau Jawa. Oke, selanjutnya ada contoh dari rumah adat. Yang pertama ada rumah panggung. Biasanya rumah panggung ini ada di mana? Ada, Meta tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, biasanya rumah panggung itu ada di daerah Kalimantan atau Sulawesi. Yang kedua ada rumah gadang. Biasanya ini dari Sumatera Barat. Barat. Selanjutnya ada rumah lamin. Selanjutnya ada tarian adat. Tarian adat merupakan ekspresi seni yang dilestarikan secara turun-temurun dalam masyarakat tertentu yang mencerminkan budaya, sejarah, dan nilai luhur. Setiap gerakan, musik, dan kostum dalam tarian adat memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Nah, tadi sudah Ibu kasih contoh, ada tari kipas, tari serimpi, dan tari re.
Remo. Demo, oke. Selanjutnya ada alat musik. Alat musik merupakan benda yang digunakan untuk menghasilkan suara dengan cara tertentu, baik secara mekanis maupun elektronik. Suara yang dihasilkan oleh alat musik ini kemudian dapat disusun menjadi sebuah lagu atau musik. Contoh alat musiknya ada gambus, ada gamelan, dan ada Sasando. sasando. Oke. Nah, hari ini Ibu mau menampilkan video untuk lebih menambah pemahaman tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, Baik, sebentar. Bu. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terdiri antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia.
Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak. Oke, sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Bu. Ibu tanya sekarang, apa yang ada di video tadi? Yang bisa kalian tangkap Tadi dari video tadi? di video tadi banyak, Bu, ada rumah adatnya, ada berbagai macam suku, ada tarian, ada alat musik. Tapi walaupun kalau sama beda-beda, kita harus tetap sama-sama, Bu. Iya bener. Ibu sekarang mau tanya, kalau di daerah Meta yang terkenal itu apanya? Dari kebudayaan Itu, yang Bu, ada di daerah Meta. kalau di Lampung Barat itu ada tari Sakura, Bu, namanya. Itu terjadinya kalau setiap bulan Syawal doang, kalau dari puasa. Oh, kalau makanan daerahnya ada nggak di situ? Ka- Kalau kata orang itu ada, Bu, namanya seruit. Oh, biasanya itu disajikan waktu hari-hari tertentu apa bisa disajikan di hari-hari biasa? Kalau sekarang makanannya udah bisa disajikan di hari-hari biasa, Bu. Cuman kata orang sudah terkenal. Oke oke. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan macam-macam apa kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari pengertian budaya, pengertian tari, pengertian baju adat, pengertian rumah adat, dan juga teman-teman tadi sudah melihat video tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman, lebih mengasah pemahaman teman-teman lagi, sekarang Ibu akan memberikan soal latihan yang sudah Ibu share di Google Classroom. Sudah dilihat belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ibu tampilin dulu ya. Baik, Bu. Coba Ibu share screen. Nanti teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang coba dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Nanti Meta bisa presentasikan. Nanti Ibu tampilin gambarnya, terus Ibu tanya satu-satu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Selamat pengerjakan. Baik, Bu.
Sudah selesai semua? Belum Ibu, dua lagi. Oke. Ibu sudah. Sudah, oke. Sekarang Ibu coba tanya. Bentar, bentar. Ibu tanya yang nomor 3 ini. Ini Yang nomor apa namanya? 3 itu Suku apa? suku ininya suku Madura, Bu. Suku Madura. Oke, pinter. Terus kalau yang ini, yang nomor 5. Yang nomor 5 itu Papua, Papua. Oke. Yang nomor 1 ini suku apa? suku Jawa, Jawa. Oke. Terus kalau yang ini, itu suku Betawi. Betawi. Betawi itu ada di provinsi mana sih? Betawi itu di Jakarta bukan, Bu? Betul, ada di Jawa Barat. Kalau yang ini suku mana? Itu suku Batak. Batak. Kalau yang ini? Itu suku Bali. Bali. Oke, sudah pinter semua. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kebudayaan yang ada di Indonesia itu banyak Sekali. sekali. Oke, mulai dari pakaian adat, rumah adat, ke tarian adat, dan juga alat musik tradisional. Oke, sekarang untuk lebih meningkatkan pemahamannya, Ibu coba share di Google Classroom itu sudah ada kan ya? Soal Sudah, evaluasi Bu. sudah ada kan? Sudah. Sudah ada soal evaluasi. Oke, coba Ibu tampilin. Nah, sekarang coba Ibu tanya satu-satu. Loh, bentar. Bentar.
Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ibu tanya. Yang nomor satu itu yang paling atas, yang ini rumah adat mana? Itu rumah adat Sumatera. Sumatera, yakin? Yakin, Bu? Yakin. Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi Selatan. Terus, kalau yang nomor tiga ini, rumah adat mana? Papua. Oke, Papua. Selanjutnya, yang nomor dua ini, Sumatera. Sumatera. Yang ini, Yang itu Jawa Tengah. Jawa Tengah atau rumah Joglo. Joglo. Ya, yang ini, Bali. Bali. Oke. Oke, teman-teman sudah paham semua tidak tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Besok ketemu ibu lagi, mau belajar lagi? Mau. Mau, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi hari ini? Ibu mau tanya, Bu. Boleh, monggo silakan. Ibu kenapa kalau rumahnya itu beda-beda? Karena kenapa rumah dari setiap daerah itu beda-beda, itu sesuai sama kebudayaan yang ada di sana. Contohnya, seperti di tadi itu yang rumah joglo. Rumah joglo itu kan atapnya lebih rendah kan ya. Jadi itu ada filosofinya. Jadi orang yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut otomatis itu harus nunduk dulu. Soalnya kalau nggak nunduk nanti itu kan kejedot. Nah, jadi eh, masyarakat Jawa itu lebih mengutamakan adab, lebih mengutamakan adab ketika bertamu. Jadi, maka jika mau masuk rumah itu harus menundukkan kepala dulu. Soalnya kalau nggak nunduk dulu pasti kejedot. Soalnya atapnya lebih rendah. Tuh. Beda lagi kalau Oh, semisal gitu. kayak di Kalimantan, itu kan rumahnya kayak rumah panggung gitu, kakinya tinggi gitu kan ya. Nah, itu juga biar nggak kena banjir juga kan masyarakat di sana kebanyakan pertanian. Jadi biar penyimpanan hasil taninya atau hasil buminya itu bisa disimpan dengan baik, biar nggak kena tikus, hama tikus, ataupun binatang yang lainnya seperti itu. Jadi setiap daerah itu ada filosofinya tersendiri, rumah-rumah daerah, rumah-rumah adatnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan akhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu besok lagi ya. Ya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillah. Rabbil Rabbil alamin. alamin.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.